Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan Koko. Nah, sebentar kita mau ibadah online. Adik-adik siapkan hati adik-adik semua. Kita mau angkat pujian Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari adik-adik kita kepujian sekali. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari adik-adik kita lipat tangannya, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan anugerah yang Tuhan berikan. Sebentar kami mau ibadah online. Tuhan berkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah Tuhan yang memberkati kami agar duduk serius, diam, mendengarkan firman-Mu dan juga serius memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, ya doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, Koko sapa dulu ya di rumah ya. Shalom adik-adik. Iya, oke, walaupun kita tidak bertatapan langsung, tidak bertemu langsung, tapi adik-adik tetap harus semangat. Oke, kita mau angkat lagu pujian selanjutnya yaitu Dalam Nama Yesus ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Oke, dalam lagu ini ada gerakan. Tadi adik-adik udah lihat ya, Koko ada bergerak sedikit ya. Nah, adik-adik nanti ikutin Koko bergerak ya. Oke, kita mulai. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan?
Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Oke, adik-adik. Oke, lagu selanjutnya kita mau angkat pujian Bangkit Sukan Nama Yesus. Karena di bulan April ini kita sudah melihat Tuhan Yesus bangkit ya. Jadi kita harus tetap semangat dan selalu memuji memuliakan nama Tuhan. Oke. Bangkit sukan nama Yesus, maju kalahkan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi. Bangkit sukan nama Yesus, maju kalahkan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Oke, adik-adik masih semangat ya? Oke. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan hati adik-adik semua. Serius mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Dengan sikap berdoa ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertamu selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari adik-adik kita angkat pujian sekali lagi. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertamu selamanya. Oh, 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 firman-Mu peta bagi kakiku, terang bagi jalanku. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Cici. Wah, hari ini pasti bersuka cita karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Tema minggu ini adalah penderitaan yang memberi kemenangan. Temanya penderitaan yang memberi kemenangan. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang kami cintai, terima kasih kalau Tuhan sudah mengasihi kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu dan kuasai hamba-Mu lidah bibir, dan sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu, supaya setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, mereka berakar, bertumbuh, bahkan berbuah, dan menjadikan kami menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan, bahkan berpegang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan yang memakai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, tadi adik-adik tadi dengar ya, tema yang diberikan adalah penderitaan yang memberikan kemenangan. Nah, adik-adik, penderitaan itu menjadikan kita semakin dewasa. Jadi dengan penderitaan itu adik-adik akan menjadi lebih dewasa lagi. Tapi penderitaan yang benar ya. Kalau ada penderitaan yang tidak benar, apa sih contohnya penderitaan yang benar? Misalnya ada orang yang mencuri dihukum, dia menderita digebukin. Nah, itu namanya bukan penderitaan yang benar, tapi penderitaan yang salah. Penderitaan yang benar itu seperti apa? Nah, kamu tahu kan, kita kan telah merayakan Paskah ya. Nah, sebelum Paskah ada yang namanya penyaliban Tuhan. Nah, penyaliban Tuhan itu apa sih gitu loh. Nah, kamu udah pasti tahu ceritanya, karena cerita itu harus ada di dalam tubuh jiwa roh kita, yaitu Yesus disalib ya, dipukul, diludahi, dianiaya, semua itu menderita Yesus tuh. Tapi kenapa dia tetap bisa tugasnya itu sampai selesai? Karena apa? Di dalam penderitaan, Tuhan Yesus itu mempunyai tujuan. Allah datang ke dunia dalam bentuk Yesus. Dia itu tujuannya untuk menyelamatkan manusia. Seperti dikatakan Yohanes 13 ayat 16b, dikatakan apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan ada satu kemenangan. Apa itu kemenangannya? Kehidupan yang kekal. Tapi sebelumnya adik-adik tahu kan, Yesus itu dipukul, disalib. Waduh, itu mengerikan sekali. Mungkin kalau adik-adik pernah nonton The Passion of the Christ atau film tentang penyaliban Tuhan, luar biasa. Hati Cici pun kalau melihat hal itu sedih gitu loh. Sebetulnya kita yang disalibkan, tetapi Tuhan Yesus yang menggantikan kita. Tapi itu artinya apa? Tuhan Yesus menderita, dia ada tujuan menyelamatkan manusia. Tapi dia itu apa? Dia mempunyai tujuan untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang yang mengasihi dia. Nah, Cici pun diselamatkan oleh Tuhan Yesus dengan cara apa? Tadinya Cici binasa ya, tapi ternyata Tuhan menyelamatkan Cici untuk masuk ke dalam kehidupan kekal, yaitu masuk ke dalam kerajaan surga. Itu Cici luar biasa. Seandainya Cici nggak mengenal Tuhan, maka Cici itu benar-benar binasa. Karena apa binasa? Dunia ini menawarkan banyak sekali kesenangan. Mungkin adik-adik tidak mengetahui ya. Contohnya apa? Dunia menawarkan menyontek. Nah, menyontek itu dunia menawarkan loh. Adik-adik menyontek yuk. Kenapa dengan menyontek? Karena akan mendapat nilai yang tinggi. Bahkan kalian mungkin berprestasi, bisa juara 1. Itu seperti itu. Tapi itu tidak menderita. Kalau menderita apa? Yaitu kamu harus belajar, ngafalin. Tapi itu menjadikan apa? Kalian menjadi menang, sehingga kalian tuh menjadi pintar. Dengan menyontek tidak menjadi pintar ya. Cici pernah juga mendapatkan ada teman Cici yang tidak istilahnya menyontek, terus dibiayain sama papahnya atau orang tuanya sehingga lulus, tapi akhirnya pada saat dia kerja nilainya itu nggak bagus. Karena apa?
Dikasih pekerjaan, nggak pernah selesai. Nah, itulah dunia menawarkan sepertinya enak gitu loh. Ada lagi misalnya, kamu berteman dengan teman-teman duniawi. Apa sih maksudnya teman-teman duniawi? Teman-teman duniawi itu mengajarkan kamu, jangan sekolah, kita bolos saja. Karena dengan bolos kan enak. Dengan bolos kamu bisa kemana-mana. Mungkin bisa ke mall, mungkin bisa kemana-mana. Ya itu kalau zaman dulu Cici. Tapi kalau sekarang mungkin ada teman-teman kalian yang mengatakan, udah deh kita main game aja. Nggak usah bantuin orang tua, nggak usah belajar. Tapi kalau kita anak Tuhan, kita mau menderita dengan caranya apa? Yaitu kita belajar walaupun WFA, walaupun kamu tidak ketemuan teman, tapi kamu harus punya konsep. Saya sebagai anak sekolah harus belajar untuk menuju kemenangan sehingga pada saat walaupun pandemi, kamu menjadi orang yang pintar, menjadi orang yang luar biasa. Nah, Tuhan Yesus sekali lagi, dia itu disiksa, dianiaya, tapi dia mau menolong manusia-manusia. Ada satu tokoh ini adalah kamu kenal ya, namanya Petrus. Kamu tahu Petrus? Petrus ini pun menyangkal Yesus 3 kali. Bayangkan ya, waktu itu Petrus mengatakan apa? Wah, walaupun orang-orang kabur, istilahnya seperti gini, walaupun orang-orang kabur, saya berada di depanmu Tuhan Yesus. Tapi kenyataannya apa? Begitu Yesus disalib, Petrus malah kabur. Nah, bayangkan 3 kali dia mengatakan, aku tidak mengenal Yesus, aku tidak kenal dia. Bayangkan kalau kamu seorang sahabat, tapi menyatakan nggak kenal, sedih. Nah, Tuhan Yesus waktu dia disalib, dia melihat Petrus mengatakan itu, hatinya juga sedih. Tapi Yesus ingat, penderitaan itu harus membawa kemenangan. Dia pengen menyelamatkan Petrus, dia mendoakan Petrus. Tuhan Yesus juga begitu. Dia mau menolong kita semua. Dia mau menolong adik-adik. Dia mau menolong semua orang yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Dengan cara apa? Yesus berdoa kepada kita. Kalau kita seperti Petrus, begitu dia menyangkal, dia bertobat, apa yang terjadi? Nah, kita lihat tokoh ini setelah Petrus bertobat, dia sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberikan tugas kepada Petrus. Apa itu? Kita saksikan tokoh kita ini. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah kamu mengasihiku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, Ya, benar Tuhan, Engkau tahu aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, Kalau begitu, beri makan domba-dombaku dan ikutlah aku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah kamu mengasihiku? Katakanlah sejujurnya. Jawab Petrus kepadanya, Ya Tuhan, Engkau tahu aku mengasihimu Tuhan. Kata Yesus kepadanya, Kalau begitu, peliharalah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah kamu mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, Tuhan, Engkau tahu segalanya. Jadi, Engkau tahu aku mengasihimu Tuhan. Kata Yesus kepadanya, Kalau begitu, beri makan domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, Dengar Petrus, sebagai orang muda, kamu berpakaian sendiri dan melakukan apapun yang kamu mau. Tapi saat kamu tua, kamu akan dituntut orang lain, akan memakaikan pakaianmu dan membawamu ke tempat yang tidak kamu inginkan. dan
Hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah dengan aku." Tuhan, Engkau berbicara tentang kematianku. Tapi bagaimana dengan dia? Jawab Yesus kepadanya, "Jika aku ingin dia hidup sampai aku kembali, apa urusanmu? Kamu hanya perlu berusaha untuk sungguh-sungguh mengikuti aku." Nah, tadi adik-adik sudah melihat tokoh Petrus. Petrus ini ya adalah murid Yesus ya. Kita belajar dari Yesus sekali lagi ya. Yesus ada 5 sikap. 1 tadi tujuannya, dia tahu penderitaan ada dia punya tujuan. Yang kemudian dia sabar kepada Petrus ya. Dia tidak langsung menjauhkan Petrus, tidak memaki-maki Petrus, tapi dia sabar. Yang ketiga, Yesus itu berdoa dalam penderitaan ya. Yesus itu tidak pakai kekuatan daripada sebagai manusianya, tapi dia berdoa kepada Allah Bapa. Tapi luar biasa, Yesus bisa sanggup melewati penderitaan itu. Yang keempat, Yesus taat ya. Kenapa dia taat? Pada waktu tadi di Taman Getsemani, dia sempat ngomong, kalau boleh cawan ini lalu daripadanya. Tetapi dia tahu penderitaan itu harus dia tanggung. Jadi dia taat kepada Tuhan. Yang kelima, dia berserah. Tapi luar biasa ya adik-adik, Yesus yang mengasihi manusia telah menyelamatkan Petrus dan memberi tugas. Apa tugas Petrus? Gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali Yesus bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihimu? Apakah engkau mengasihi Tuhan Yesus? Nah, kalau adik-adik juga mengalami penderitaan, terus kemudian setelah melihat kemenangan, apa yang terjadi? Adik-adik pun ditanya. Apakah engkau mengasihi Tuhan Yesus? Cici pernah juga mengalami bahwa Cici itu diselamatkan Tuhan Yesus itu luar biasa. Ya tadi yang Cici bilang, tadinya menuju Cici kebinasaan, tetapi luar biasa Cici diangkat kepada Tuhan menuju kehidupan yang kekal. Teman-teman Cici juga sama mungkin seperti kalian, mengajak bolos, mengajak nyontek, mengajak hal berbagai. Tapi luar biasa, karena dulu Cici sekolah minggu juga, Cici berpegang kepada firman Tuhan. Tidak, walaupun Cici nilai jelek, Cici akan berusaha sendiri. Tapi puji Tuhan, pada saat Cici meningkat dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, ya kuliah itu pun ternyata apa? Kuliah Cici sudah masuk, istilahnya Cici masuk ke formulir ke kedokteran. Tapi Cici tidak akan ambil kedokteran karena apa? Tuhan Yesus mengarahkan Cici ke tempat yang lainnya, yaitu dengan sekolah komputer. Tapi Cici lihat kenapa gitu loh. Tapi Cici lihat Tuhan punya maksud tertentu. Ya Tuhan menolong Cici. Ternyata Tuhan Yesus menyuruh Cici adalah menggembalakan. Ya satu hal yang Cici tanda kutip adalah menggembalakan. Luar biasa. Dan Tuhan Yesus juga bertanya kepada Cici, apakah Cici mengasihi Tuhan Yesus? Kalau Cici mengasihi Tuhan Yesus, gembalakanlah umatku. Itu luar biasa. Dan pelayanan Cici luar biasa sekali. Itu karena siapa? Bukan karena Cici. Tuhan yang memberikan kemenangan kepada Cici untuk memampukan dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain. Dan Cici juga akan memegang 5 prinsip itu. 1, pasti penderitaan itu mempunyai tujuan untuk kita diproses menjadi lebih kedewasaan. Yang kedua adalah kita harus sabar dalam penderitaan. Ya seperti kayak tadi pandemi ini, kita harus sabar. Sampai kapan? Ya kita sabar sampai pada saatnya virus itu sudah tidak ada lagi. Nah, itu menjadikan kita seperti biasa ya. Jadi kita harus bersabar, menunggu waktunya Tuhan. Yang ketiga, kita berdoa. Di dalam penderitaan kita harus berdoa. Kayak Cici kalau ada penderitaan, Cici berdoa. Bahkan nggak ada orang yang tahu. Cici menangis tuh waktu tuh pagi-pagi, nggak ada orang yang mengerti akan dari penderitaan Cici. Tapi Cici punya Tuhan. Dengan berdoa, Cici bisa melewati setiap peristiwa demi peristiwa. Bukan karena Cici, tetapi karena Tuhan yang memberikan Cici mampu dalam melewati peristiwa itu. Yang ketiga, taat. Apa yang Tuhan katakan taat. Yang tadi Cici bilang
Cici nggak mau jadi sekolah di yang lain. Cici maunya ke dokter. Dokter itu apa? Sifatnya lebih mulia karena Cici akan ke desa dan akan mengabarkan Injil. Tetapi Tuhan punya jalan lain. Harus Cici ke komputer. Ternyata ada sesuatu yang Cici harus satu tugas yang Tuhan berikan kepada Cici di tempat ini. Ya, yang kelima adalah berserah. Ya udah, kita ikutin jalan Tuhan, bukan jalan kita. Kita punya rancangan begini-begini. Tapi kalau Tuhan menuju ke jalan yang lain, ya berserah kepada Tuhan. Dan kita lihat Petrus yang tadinya menyangkal, yang tadinya dia bertobat. Bahkan Tuhan mengatakan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah umat-umatku. Begitu juga dengan adik-adik. Apa umat-umatku ini? Ya mungkin kakak kamu, adik kamu yang belum percaya kepada Tuhan. Ajak mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Karena tujuan kita adalah masuk ke dalam hidup kekekalan. Bukan di dunia ini. Dunia memberikan kemenangan, tapi Tuhan Yesus yang memberikan kemenangan kepada kita. Penderitaan yang memberikan kemenangan. Tuhan Yesus sudah mati memberikan kemenangan untuk kita masuk surga. Segala penderitaan kita menuju kedewasaan. Kita belajar ayat hafalan. Ya, siapkan Alkitab, kita akan membaca ayat hafalan. Nah, sudah disiapkan Alkitabnya? Kita akan belajar ayat hafalan yang diambil dari 1 Korintus 15 ayat 57. 1 Korintus 15 ayat 57, ya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Oke? Dari 1 Korintus 15 ayat 57. 1 Korintus 15 ayat 57. Ya, siap ya? 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberi kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Lagi ya, 1, 2, 3. 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberi kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Pintar semuanya. Sekarang kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena penderitaan Tuhan membawakan kemenangan menuju kepada kehidupan yang kekal. Tuhan, kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau, karena Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau memberikan contoh kepada kami, Tuhan, bahwa penderitaan itu memberikan kemenangan. Tuhan juga telah sabar kepada kami dan telah mendoakan kami. Bahkan kami harus memuliakan Tuhan dari setiap penderitaan itu untuk menjadikan kami lebih dewasa. Mari bantu kami, Tuhan. Setiap penderitaan itu mampukan kami untuk kami melihat ada satu pelangi yang sangat indah, yaitu pelangi yang membawa kemenangan kepada kami untuk hidup yang kekal. Berkati orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, sehingga mereka mengerti arti penderitaan daripada Tuhan Yesus dan tujuan daripada Tuhan Yesus untuk menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba sudah selesai, biarlah Tuhan mematahkan daripada firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar kalian semua? Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat ikan. Bahan-bahan yang perlu disiapkan adalah kertas origami, kertas HVS berwarna, kertas polos putih, gunting, spidol warna hitam atau coklat, pensil, lem kertas, dan juga koin. Pertama-tama siapkan kertas HVS berwarna, lalu kita lipat seperti ini dan kita gunting di bagian sini. Nah, potong sudah seperti ini. Lalu kita lipat lagi seperti ini. Begitu pula satu sisinya.
seperti ini. Setelah itu kita buka ini seperti ini, lalu kita tutup seperti ini, lalu kita kasih jarak segini, dan habis itu kita menggunakan gunting buat seperti ini. Hati-hati menggunakannya, jangan sampai terputus sampai garis saja yang ada lipatannya. Nah, seperti ini. Jika sudah, kalian bisa lem menggunakan lem kertas di bagian sini. Kita lem. Kita tutup seperti ini. Seperti ini adik-adik. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, jika sudah, kita potong di bagian sini menggunakan gunting. Kita potong seperti ini. Nah, kita potong seperti ini. Nah, seperti ini. Setelah itu kita akan membuat ekor dan insangnya menggunakan kertas origami. Kita lipat dua, lalu kita gambar seperti ini. Satu.
udah jadi deh ikannya seperti ini adik-adik. Wow, selamat mencoba adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.